Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat. Kami di sini membuat proposal kerajinan pembuatan kotak tisu. Saya Arsafin Sunar Ramadan sebagai moderator. Saya Juweda. Saya Jihan Nufaidia. Saya Triatul Aini. Saya Muhammad Dafa Aditya. Saya Farah Maulidi Salma. Saya Siti Iswadriyanti. Saya Dina Dayanti. Saya Nufayola. Kami di sini akan membacakan dimulai dari sebelah kiri saya. Pendahuluan. Kotak tisu merupakan salah satu perlengkapan rumah tangga yang umum digunakan di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat usaha. Namun, sebagian besar kotak tisu yang beredar di pasaran memiliki desain yang sederhana dan kurang menarik. Melihat peluang tersebut, kami berinisiatif untuk membuat kotak tisu hias yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan tisu, tetapi juga sebagai elemen dekorasi ruangan. Dengan kreativitas dan inovasi desain, produk ini diharapkan mampu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding kotak tisu biasa. Selain itu, usaha ini juga bertujuan melatih jiwa kewirausahaan, kreativitas, serta kemampuan manajemen produksi dan pemasaran. Visi misi usaha produk kerajinan. Visi menjadi usaha kerajinan kreatif yang menghasilkan produk fungsional dan estetis dengan kualitas baik serta harga terjangkau. Misi 1. Menghasilkan kotak tisu hias dengan desain menarik dan variatif. 2. Menggunakan bahan yang berkualitas dan ramah lingkungan. 3. Memberikan harga yang kompetitif di pasaran. 4. Memasarkan produk secara offline dan online untuk menjangkau pasar lebih luas. Tujuan 1. Menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai fungsi dan nilai jual. 2. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan dalam bidang kerajinan. 3. Menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. 4. Melatih kemampuan manajemen usaha dan strategi pemasaran. Lab 2. Produksi. Profesi usaha produk kerajinan, nama usaha tisu, jenis usaha kerajinan tangan, produk kotak tisu hias, tenaga pasar ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, kantor dan tempat usaha, kado unggulan, produk desain unik dan bisa kostum, harga terjangkau, bisa menyesuaikan tema ruang, menghiasi nilai ekstraktif lebih tinggi. Strategi pasar yang diterapkan produk kerajinan. Katalog dan sosmed. Membuat katalog dan promosi di sosmed yang berisi semua jenis produk barang yang didesain dengan menarik dan enak dipandang. Manusia menggunakan teknik word of mouth, mulut ke mulut, pemberitahuan dari teman ke teman yang lain mengenai usaha yang dijalankan, serta minta referensi dari pelanggan. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dalam sebuah permasalahan secara singkat. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih hal-hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu permasalahan ke 4 sisi sekaligus, menjadi acuan dalam sebuah analisis permasalahan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strength atau kekuatan. Pertama, bahan baku mudah diperoleh dan harganya murah. Kedua, produk unik, kreatif, dan berbeda dari dekat dunia biasa. Ketiga, proses pembuatan sederhana sehingga bisa dikerjakan oleh pelajar atau remaja. Keempat, harga produk terjangkau sesuai daya beli pelajar. Dan kelima, bisa dibuat custom sesuai permintaan konsumen, warna, bentuk, atau ukuran. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk mudah ditiru oleh pesaing karena bahan dan cara pembuatannya sederhana. Kedua, daya tahan produk terbatas, tidak sekuat bekas plastik atau kain. Ketiga, pasar masih terbatas pada kalangan pelajar dan remaja. Keempat, produksi masih kecil dan manual, sulit memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Dan yang kelima, promosi sangat bergantung pada media sosial dan jaringan pertemanan. Opportunity, peluang. Yang pertama ada tren hadiah untuk opportunity atau peluang. Tren hadiah unik dan personal handmade gift semakin digemari anak muda. Bisa dipasarkan di berbagai momen spesial seperti ulang tahun, hari guru, wisuda, atau perayaan hari besar. Potensi kerjasama dengan toko, kado, toko ATK, atau koperasi sekolah dapat dikembangkan menjadi berbagai produk lain berbahan dasar kawat bulu, hiasan meja, gantungan kunci, dan lain-lain. Bisa menjadi peluang usaha kreatif di kalangan remaja untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Threat, ancaman. Pertama, persaingan dengan produk kerajinan lain yang lebih tahan lama, buket plastik, kain flanel, bunga, sabun, dan lain-lain. Kedua, selera konsumen cepat berubah sesuai tren. Ketiga, ketergantungan pada momen tertentu, misalnya penjualan naik saat wisuda, turun di hari biasa. Keempat, risiko harga bahan baku naik meskipun kecil. Dan yang terakhir, pesaing dapat menjual dengan harga lebih murah karena bahan sama-sama mudah didapat.
Ketiga, proses produksi. Alat dan bahan: gunting, manik-manik, cutter, kotak bekas, kawat bulu, lem tembak, kain perca, tisu. Mode atau langkah-langkah pembuatan. 1. Pertama, kita ukur kotak tisu dan kainnya biar lebih mudah dan menggunting kain. 2. Setelah itu kita tempel dengan lem tembak. Jangan lupa dirapi-rapikan biar tidak ada lem yang menggumpal. 3. Lanjut gunting untuk pola tutup kotaknya. 4. Untuk bagian tengahnya kita gunting lapis biar lebih mudah pas menempel ke dalam tutup kotaknya. 5. Setelah itu tempelkan hiasan kotaknya menggunakan kawat bulu di bagian ujung kotaknya biar kelihatan lebih rapi. 6. Kita tempel bagian baris bawahnya sampai selesai. 7. Setelah itu kawat bulu dilanjut tempelkan ke tutup kotaknya. 8. Lalu tempelkan hiasan bunga dan manik-manik mutiara. 4. Total biaya produksi. Nama bahan: gunting 1 pieces 8.000, manik-manik 15 gram 6.000, cutter 1 pieces 5.000, kotak bekas 1 pieces 6.000, kawat bulu 2 pieces 30.000, lem tembak 2 pieces 3.000, kain perca 1 pieces 5.000, tisu 1 pieces 11.000, total 74.000. Penentuan harga jual kotak tisu. Jika saya punya usaha produk kerajinan kotak tisu dalam memproduksi 2 kotak tisu, saya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku sebesar 74.000. HPP biaya produksi 74.000, jumlah unit 2. Jadi total biaya yang diproduksi yakni per unit kotak tisu 37.000. Jika saya ingin dapat keuntungan sebesar 30%, maka harga jual pun bisa laba. 37.000 dikali 30% sama dengan 11.100. Harga jual 37.000 ditambah 11.100 sama dengan 48.100. 48.100 dibulatkan menjadi 49.000 adalah harga jual per unit kotak tisu. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, usaha kerajinan kotak tisu merupakan peluang usaha yang memiliki potensi pasar yang cukup baik karena produk ini dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kreativitas, strategi pemasaran yang tepat, serta pengelolaan yang baik, usaha ini dapat berkembang dan memberikan keuntungan. Kami berharap proposal ini dapat menjadi dasar pelaksanaan usaha dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Saran, perlu inovasi desain secara berkala agar tidak kalah bersaing. Pengelolaan keuangan harus dicatat dengan rapi dan transparan. Fokus pada kualitas produk agar pelanggan puas dan melakukan pembelian ulang. Jangan hanya bergantung pada satu metode pemasaran, manfaatkan media digital secara maksimal. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.